Ya, pada dasarnya gini ya. Ketika saya membuat konten itu seperti ini, teman-teman ya. Ya. Oke, yang pertama ya, konfigurasi awal dalam pengelolaan data ya. Dalam kita bekerja di dalam SIG itu, pondasinya itu yang harus dikuasai adalah menjalankan program. Nah, untuk menjalankan program ini ya, perhatikan. Program utama yang digunakan di dalam ArcGIS yaitu ArcMap ya. Di mana pengelolaan data, editing dan lain sebagainya dilakukan di ArcMap. Oke. Tadi kalian praktik nggak ada untuk logonya di sini kan? Ya. Ini ada nih. Ini bagian depan komputer itu namanya apa? Desktop ya. Nggak ada di desktop tadi. Ya. Ada beberapa metode atau cara di dalam menjalankan suatu program. Ya. Seperti halnya program-program komputer yang terinstall lainnya juga di komputer ini. Ya. Yang pertama, untuk dari desktop ini kalian bisa langsung aja ke logonya, klik kanan. Ya, kemudian open. Itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika tidak ada di desktop, ya. Di dalam Windows itu ada mesin pencari di sini. Ya. Kita manfaatkan. Program apa yang akan kita jalankan di sini? ArcMap. Maka dari itu kita tulis ArcMap. Tadi juga ada beberapa teman dari kita yang udah paham ini. Dan kebanyakan caranya itu dari start. Di sini kalian bingung carinya. Ya. Yang lebih simpel itu kita dari mesin pencarinya Windows ini. Tulis ArcMap. Kemudian akan muncul programnya. Itu ya. Open. Tunggu sampai programnya itu terbuka. Nah, tadi SIG itu memiliki 4 komponen inti. Yang bila mana ada satu komponen dari komponen inti ini yang tidak ada, maka kita terhambat untuk sistemnya atau pekerjaannya. Ya, komponen inti tersebut apa aja tadi? Perangkat lunak, perangkat keras, data, sumber daya manusia. Ya, itu pada dasarnya. Tetapi ketika kalian membaca buku referensi SIG, itu ada tambahan satu lagi, metode atau manajemen. Pada dasarnya itu komponen tambahan yang bila mana kalian sudah menguasai dasar dari pengelolaan datanya atau penggunaan softwarenya gitu ya. Nah, di sini perangkat kerasnya udah ada. Dah. Ya. Perangkat lunaknya udah terinstall di perangkat keras ini. Udah, sedang kita jalankan programnya. Datanya sudah disiapkan di folder Kota Bogor. Di sini kita memiliki beberapa data. Ada data administrasi, ada data jalan, dan data pemerintahan yang berupa save file atau SHP. Gitu ya. Nah, nanti kita akan hubungkan data ini agar bisa terbaca oleh perangkat lunaknya atau aplikasi SIG ini. Nah, persoalannya di sini tadi, teman-teman. Ya, ketika pertama kali membuka, pasti ada get started ini. Ya, get started ini artinya ambil untuk memulai atau pilih untuk memulai. Di sini ada my templates, artinya template yang disediakan. Ya, ataupun di sini biasanya ada tambahan pengerjaan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Ya, tadi ketika kalian praktek di depan ini, kalian ada 2. Ya, itu milik teman kalian. Ya. Nah, untuk memulai dokumen yang baru, ya, atau project ArcMap yang baru, itu pilih blank maps
Atau kita bisa cancel aja dari sininya. Ya, cancel atau close. Ya, misalnya kita cancel nggak apa-apa. Kalaupun ini tidak mau kita tampilkan lagi, berikutnya di sini di checklist do not show this dialog in the future. Artinya tidak akan tertampil lagi nanti ketika kalian membuka aplikasi ArchMap ini atau program ArchMap ini. Ya. Oke. Namun kalaupun ingin selanjutnya terbuka kembali ketika kalian membuka programnya, itu biarkan aja. Gitu ya. Nah, bukan kalian pilih pekerjaan teman kalian yang sudah tersimpan di sini. Kayak sama ketika kalian bekerja dengan Microsoft Word, ya, kalian kan simpan filenya. Kemudian ada open recentnya atau yang sebelumnya pernah terbuka atau dikerjakan. Nah, kalian membuka itu. Ya, ini pun sama seperti itu. Makanya di sini tertampil biasanya. Oke. Di sini kita cancel. Nah, inilah tampilan utamanya. Ada menu bar yang berupa logo ini, tools bar. Ini table of content. Table of content ini tempat data ketika terinput adanya di sini. Dan di sini layar yang besar ini, bagian yang terbesar ini adalah map kanvas. Tempat data yang terinput itu tertampilkannya di map kanvas. Ini ada koordinatnya. Ya. Dan ini ada toggle-nya. Ada layout view, data view. Nanti kita bahas berikutnya. Ketika kalian sudah menguasai pokoknya, pekerjaan itu dilakukan itu seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini tugas yang pertama, menjalankan program ini sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya ke tugas yang kedua, menghubungkan data. Minggu yang lalu saya sampai teriak-teriak ya. Kalian ketika pertama kali install di HP kalian, ya, kemudian kalian buka aplikasinya, ada tulisan izinkan nggak? Ada Pak. Ingat nggak? Nah, artinya apa? Artinya agar datanya itu dapat terbaca di aplikasinya. Begitu pula dengan program ini dan program yang lainnya. Jadi untuk dapat membaca datanya itu harus ada konfigurasi data atau penghubungan data di sini. Caranya itu melalui program katalog. Ya. Untuk caranya, langkah yang pertama, pilih icon katalog yang ada di tools standar ini, ya. Sejajar sama new, open, save, dan rekan-rekannya, ikonnya ini, ya. Katalog, ada tulisannya, open. Nah, kemudian kalian ke folder connection. Kalau laptop yang biasa kita gunakan di sekolah, itu biasanya banyak banget kalau kalian klik folder koneksi. Artinya banyak folder yang sudah terkoneksi. Nah, ini tugas yang kelima, memutuskan hubungan data atau koneksi foldernya. Caranya, misalnya ini ada yang terkoneksi satu nih, ya. Untuk memutus hubungannya itu atau mendiskoneksikannya itu, klik kanan, kemudian diskoneksi folder. Maka di sini tidak ada yang terkoneksi foldernya. Nah, selanjutnya kita menghubungkan datanya. Data yang kita siapkan itu adanya di desktop, peta kota Bogor atau folder kota Bogor ini. Data petanya di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan, pilih folder connection. Ya, klik kanan connect to folder. Kemudian pilih disk komputer atau disk personal PC, desktop, kemudian foldernya yaitu kota Bogor. Nah, ini satu folder terkoneksi, ya. Nah, kalian kebanyakan itu ke file, kemudian open. Open ini untuk membuka file project ArchMap yang sudah tersimpan, ya. Bukan untuk menghubungkan data. Nah, misal kita pernah
melakukan pengerjaan. Kemudian kita file projectnya ini tersimpan. Kemudian kalian mau buka lagi itu, kemudian kalian pilih open. Di mana filenya kalian simpan. Nah itu, ya. Selanjutnya di sini perhatikan untitled ArchMap. Ya, menyimpan file project ArchMap ini. Di sini untitled ini artinya belum ada nama dari dokumennya, ya. Belum kita simpan. Nah, untuk menyimpan dokumen ini, dokumen ArchMap ini, file kemudian save. Itu baru disimpan. Misalnya kita simpan di mana? Di folder Kota Bogor yang sudah kita siapkan tadi. Cari tempat penyimpanannya. Ya, di sini kita kasih nama misalnya 10 Geomatika 5B. Oke. Oke, itu ya. Nah, ini udah ada 10 Geomatika 5B. Coba kita buka ke foldernya. Kota Bogor. Ada satu file ArchMap yang bernama 10 Geomatika 5B. Nah, artinya tadi perhatikan di sini untitled, artinya belum tersimpan projectnya atau dokumennya ini. Ya, untuk menyimpannya file kemudian save. Oke ya. Nah, di sini pun tempat penyimpanannya di Kota Bogor udah ada. Ya. Oke. Selanjutnya ini kita ke lingkup kerja SIG yang pertama yaitu input data. Ya. Lingkup kerja SIG pertama itu input data. Untuk menginput data itu ada beberapa cara. Yang pertama ke file, kemudian add data. Kemudian add data lagi. Ya, itu. Atau bisa melalui tools bar. Logonya ini. Nah, not responding ya. Tenang. Logonya itu yang ini. Ya, add data. Kemudian kita pilih tadi folder connection kan? Ya. Login-nya nih, perhatikan login. Di sini folder connection. Yang terkoneksi itu adanya ini satu. Klik. Kemudian data apa yang mau kita input? Ada 3 data. Ada batas administrasi, jalan, sama pemerintahannya. Misalnya kita mau tampilkan administrasi. Pilih data yang mau kita input, kemudian baru add. Tunggu. Nah, simple, sederhana kan? Hal ini dilakukan pengelolaan data apapun. Itu yang harus dikuasai. Ya. Mau kalian pengelolaan data pengukuran ke depannya. Ya. Jadi ini merupakan yang pokok untuk dikuasai dalam belajar SIG. Oke ya. Oke. Untuk itu saya akhiri dulu ya untuk ininya.